Hantu, halo sobat dari yang tergaring, bagaimana kabarnya? Masih sehat? Semua aktivitas masih oke? Kalau oke, bagus. Oke, setelah sekian cukup lama tak mengupload penghororan duniawi lagi, di video kali ini saya akan merangkum sebuah film horor Indo yang cukup ngeri-ngeri sedep, yang berjudul Keramat, dirilis tahun 2009, disutradari oleh Om Monty Tiwa yang telah banyak mensutradarai film-film horor yang lain, yang salah satunya film Keramat ini, yang bahkan di dalam filmnya sendiri Om Monty Tiwa bertugas sebagai kameramen. Tak hanya itu, dan saya secara tiba-tiba menemukan sebuah kaset yang cukup wow tentangnya. Nah, tuh, ada kan? Loh, boleh. Oke lah, udah usah berpidato lagi. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Cek, siap. Oke, Cung. Dan film pun akan berfokus pada sekelompok kru dan pemain film yang saat ini tengah mendapatkan dan merencanakan sebuah proyek film terbaru. Dan mereka terdiri atas beberapa orang, yakni Mia, sang sutradara film, Migi, sang aktris, Dias, sang aktor film, Dimas, sang manajer produksi, Sada, sang pembantu sutradara, dan juga Poppy, pimpinan behind skin, yang termasuk sang kameramen sendiri, yakni Chung Kring atau Pak Monty Tiwa. Dan rencananya mereka semua akan berangkat ke Jogja untuk melakukan latihan syuting. Namun tanya itu, Mia pun juga mengemukakan bahwa walaupun ini film pertamanya, ia sangat optimis akan keberhasilan film ini dan yakin akan menang nominasi. Namun hal tersebut justru malah dinyinyir oleh Pak Bun Bun selaku produser, yang mengatakan bahwa apapun itu, cuan tetap yang nomor satu. Cari untung, ya. Siap, Pak. Pokoknya duit. Oke, yuk berangkat ya sekarang ya. Untuk kereta api Cimahi masuk stasiun dari Surabaya. Mereka pun lantas bergegas berangkat ke Jogja bersama-sama dengan menaiki kereta, yang selama di dalam perjalanan banyak kejadian berlangsung. Seperti Mia yang punya feeling gak enak, Dias yang lama-lamaan di WC dan digadang-gadang tengah playing with Johnny, hingga yang paling anehnya, kereta yang tengah dinaiki mereka pun mogok di tengah rel. Bukan main. Hingga sampai di malam hari dan mereka telah tiba di Jogja, mereka pun bertemu dengan aktor yang lain, yakni Brahma. Namun tak hanya itu, dan secara tiba-tiba Migi pun merasa meriang ketika sampai, dan ia lantas dibawa ke mobil berstela jeruk untuk pergi ke penginapan. Biar mabuk-mabuk tuh sekalian. Namun tak sampai di situ, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Yes. Ini nggak penting, Pak. Dan ya, secara tiba-tiba muncul seorang om-om yang menggedor-gedor kaca mobil dan lantas berteriak, "Wongso, Wongso!" yang menurut supir memiliki sebuah arti, yaitu pulang. Namun Migi pun sontak mengatakan bahwa Wongso juga merupakan nama ayahnya. Oh, Wongso. Bener lah, nama bokap gue soal itu. Bokap lu Wongso. Singkat cerita, saat telah sampai di penginapan yang ternyata merupakan sebuah rumah tradisional lengkap dengan berbagai gamelan di sana, mereka pun bertemu dengan penjaga penginapan, sebut saja Pak Rohman, dan mereka bergegas untuk beristirahat. Namun saat beberapa saat, tepatnya tengah malam, Migi pun lantas sambat kepada Poppy dan Sada, yang mengatakan bahwa ia mendengar suara orang menangis, tak sekali tetapi beberapa kali. Dan karena penasaran, Sada dan Chung Kring pun lantas ke belakang rumah untuk memeriksanya, yang terlihat cuma halaman kosong. Nah, udah kan saat nggak ada apa-apa. Terdengar suara gamelan tiba-tiba dipukul dari dalam rumah. Namun saat dilihat tak ada orang di sana, termasuk si Poppy dan Migi yang justru bertanya balik. Dan oleh sebab itu, Sada pun lantas melanjutkan pencariannya. Yang benar saja terdapat suara tangisan dan flash si Chung Kring yang tiba-tiba mati. Bentar. Suara nangis itu. Biasa, dan ini pun biasa. Mau gue apa? Iya, mau gue mau. Di keesokan harinya, mereka pun mulai melakukan latihan dan Migi sebagai tokoh utamanya. Namun dikarenakan akting si Migi dan si Dias kurang menghayati dan dianggap cuma kelemar-kelemar, Mia yang tengah ngudut filter pun lantas ngomel-ngomel cecerwel ke mereka. Termasuk si Sada yang tak ikut main, justru ikut ditoksikin. Istirahat semuanya.
Jadi ya gini nih nasib gua nih. Jadi kamera BTS-nya si Poppy. Mereka pun lantas healing dengan tamasya ke Borobudur, dan Mia lantas kesal karena Dias, Migi, bahkan si Poppy yang justru main-main. Iya kalau latihannya bagus, orang latihannya aja gak karu-karuan. Yes. Dan di malam harinya mereka pun pulang ke penginapan, dan Dias, Migi, Poppy, Cungkring terpisah dengan rombongan yang lain, termasuk si Poppy yang mabuk karena Stella rasa jeruk. Namun tak sampai di situ, kengerian pun justru malam hampir mereka, yang terlihat bahwa jalanan yang tengah mereka lewati gelap peteng dedet. Padahal lampu jalan dan lampu sen mobil semuanya menyala, hingga sampai di saat mereka melihat sebuah cahaya aneh kuning dan justru berbalik ke arah mereka, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Cungkring. Itu meteor, woy. Mamam, dan benar saja muncul sebuah meteor ke atas mereka yang gedenya bukan main, dan karena panik mereka pun lantas kabur dari sana dan berakhir sampai di penginapan tengah malam. Dan Mia lantas menuduh mereka semua pulang dari dugem, walaupun Dias telah menceritakan segala sesuatunya termasuk biji meteor barusan. Namun naas, justru hampir terjadi gelut di antara Dias dan Pak Dimas. Dimas, Lu mabuk. Woi, Dimas. Apaan sih lu? Gua nggak mau tahu kari lu. Mati kari lu. Mampus. Ya udah. Oke, action. Lanjut ke latihan yang berikutnya, yang dimana lagi-lagi Mia kembali ngomel kepada kru dan kawan-kawan, ditambah dengan si Migi yang tiba-tiba kumat meriang. Dan Mia lantas mengungkit kembali tentang hal semalam yang disebabkan oleh mereka semua dugem. Kembali lagi syuting. Woi, hilang ada dukung gue satu orang pun. Lengsek semuanya. Migi pun lantas dibawa ke kamar untuk beristirahat karena sekujur badannya panas tak karu-karuan dan rencananya akan dibawa ke rumah sakit. Namun saat Migi diangkat, tak disangka badannya berat tak karu-karuan walaupun diangkat oleh banyak orang termasuk si Cungkring. 1, 2, 3. Dan oleh sebab itu mereka pun lantas ngudut dan ngopi bareng untuk mendiskusikan si Migi yang kondisinya di luar nalar. Namun tak lama dan secara tiba-tiba mereka pun mendengar suara si Migi yang tengah nembang. Merinding saya, apalagi saya ngerekornya di dekat hutan. Astagfirullahaladzim. Ojo rusak tinggalanmu Kecisiro. Ngelirik dia. Tanya itu di saat Pak Dimas mulai menginterview si Migi yang kesurupan, terungkap sebuah fakta bahwa si Migi tengah dileboni oleh sesosok arwah yang katanya memiliki hubungan darah dengannya. Aku ora ganggu. Namun tak sampai di situ, di saat Pak Dimas mulai menginterview kembali tentang maksud dan tujuan Eyang untuk datang kemari, Eyang tersebut pun justru malah menyuruh mereka untuk keluar. Dan benar saja, tepat seperti yang Anda pikirkan, Mia kembali ngomel-ngomel gak karu-karuan. Dan lantas menyalahkan segala sesuatunya kepada si Pak Dimas tentang semua hal yang telah terjadi. Mulai itu dari latihan yang tak kunjung selesai, kedugeman di tempo hari yang lalu, dan sekarang aktris kesurupan. Dan ia juga sempat-sempatnya membogem si Cungkring dan mentoksiki si Poppy. Karena tak ingin semuanya yang telah direncanakan hancur dan tak ingin berganti judul film dari yang menari di atas angin menjadi kesurupan di atas angin, Dimas dan Brahma pun lantas mendatangkan seorang dukun yang lantas mengatakan bahwa Migi tak dapat ditolong medis dan jalan satu-satunya adalah mengeluarkan arwah tersebut, dan Mbah Dukun meminta untuk disiapkan berbagai kembang. Namun tak lama dan secara tiba-tiba datang si Migi yang masih kesurupan dan mengobrol bersama dengan Simba dan mengatakan bahwa ia akan terus nempel dengan si Migi. Iyo, Sangat ya. Masa lo?
Dan di malam harinya, setelah semuanya telah siap dan Mbak telah meracik air kembang, mereka semua pun bergegas untuk kamar si Migi. Yang di sana ternyata telah terdapat Migi yang kejejer, dan saat akan disowok, Migi pun mulai memberontak sambil berteriak, alam sangar bales, atau artinya alam yang akan membalas. Migi. Mereka pun akhirnya lantas sumringah karena Simba telah berhasil dan rencananya Migi akan dapat kembali bekerja. Tapi tiba-tiba Sadak pun lantas mengatakan bahwa Migi hilang dari kamarnya, padahal pintu dan jendela telah tertutup rapat. Dan saat akan diperiksa oleh Simba, ternyata Migi telah dibawa ke dunia lain. Dan oleh sebab itu mereka pun bergegas untuk ke perang Tritis untuk menyelamatkan si Migi yang digadang-gadang merupakan pintu gerbang ke dunia lain. Dan di saat sampai di sana, Mbak pun lantas melakukan ritualnya. Tapi tiba-tiba mereka pun dihampiri oleh seorang penjual jamu dan cangcimen yang juga lantas mendatangi Simba yang anehnya secara tiba-tiba menghilang. Mbak Mia, Ini apaan sih lo? Lo mana? Oh, mana aja burung. Namun tanya itu, hal serupa pun juga terjadi pada mereka semua, yang dimana mereka secara tiba-tiba pindah ke area candi yang tak dikenal, atau secara garis besarnya mereka pindah ke alam lain dan disuruh untuk mengikuti jejak melati. Tapi tiba-tiba mereka pun lantas bertemu dengan si Migi yang justru kabur dari mereka dengan sangat cepat bersamaan dengan jejak melati ke arah hutan, dan mereka lantas mengikutinya. Sing hati-hati Mas Sadak. Paringi selamat Gusti. Singkat cerita, malam pun tiba dan mereka pun kini masih berada di hutan mengikuti jejak melati. Namun tak lama mereka pun lantas menemukan sebuah panggung wayang yang masih tampil. Namun saat dilihat tak ada seorang pun di sana. Ditambah dengan jejak melati yang lantas mengarah ke hutan yang lebih lebat. Dan Mia mulai kembali ngedumel. Namun tak sampai di situ, secara tiba-tiba Brahma pun menemukan sebuah batu merah delima dan melihat sebuah keris. Sempat dicegah oleh si Pak Dimas untuk mengambilnya, Brahma pun tetap ngotot untuk mengambilnya. Jawa. Dan ya, Brahma pun masuk ke dalam jurang. Dan oleh sebab itu, atas apa yang telah terjadi barusan, mereka pun mulai putus asa untuk menyelamatkan si Migi. Jangankan si Migi, nyelamatin diri sendiri mereka aja udah sepaneng. Tak terkecuali si Mia dan si Pak Dimas yang malah sempat-sempatnya gelut. Mau bilang apa lagi? Bun, gak ada bun di hutan. Mana, mati. Dan karena jejak melati masih terus berada di sana, mereka pun mulai melanjutkan perjalanan karena si Poppy yang terus-terusan nangis. Namun saat mereka baru setengah jalan, mereka pun bertemu dengan seorang wanita di sana yang mengaku bahwa ia juga tersesat dan terpisah dengan kawan-kawan dan meminta kepada mereka untuk menemaninya. Dan Poppy karena curiga lantas membogem cewek tersebut dan meminta si Migi untuk kembali. Namun terhalang oleh si Dias yang ternyata lebih memilih untuk menemani cewek tersebut ketimbang bersama dengan kawan-kawan. Samsul. Ayo jalan lagi. Yes. Udah biarin aja. Lu baik-baik sini. Cungkring, ayo. Yas nih nggak beres nih Yas. Dengan tertinggalnya si Dias, mereka berlima pun termasuk si Cungkring lantas melanjutkan perjalanan. Yang alangkah terkejutnya mereka bertemu dengan Tuyul. Mereka pun tertati-tati dan kos-kosan untuk lari dari si Tuyul hingga terpisah dari si Mia dan Sadak dan menyisakan Cungkring dan Pak Dimas dan si Poppy. Ditambah dengan mereka yang kini berada di area pemakaman. Namun tak lama Poppy pun kebelet pipis dan meminta kepada Pak Dimas untuk mengantarnya sembari Cungkring menunggu di sana. Pop, jangan lama-lama Pop. Pak Dimas, 2,5 jam nih. Dan ya, Mamam muncul pocong di sana dan Cungkring lari meninggalkan kameranya. Ini
Cungkring pun lantas kembali untuk melanjutkan perjalanan dengan berlari untuk mencari mereka dan lantas bertemu dengan Sada, Mia, dan Poppy tanpa Pak Dimas. Dan Cungkring sempat berdebat dengan mereka dikarenakan dirinya merasa bahwa Poppy bersama dengan si Pak Dimas untuk pipis. Namun Poppy pun justru balik menyangkal bahwa ia sedari tadi semenjak munculnya tuyul ia bersama dengan si Sada dan Mia. Lah, Emang bener kayak begitu. Jadi dia sama kita Cungkring. dan ya muncul suara Pak Dimas yang berteriak dan mereka lantas berlari dan sempat melihat rombongan orang meninggal yang ternyata yang tengah dibawa adalah Pak Dimas. Walah, dan karena panik mereka pun terus-terusan berlari derusak-derusuk melewati berbagai suket demi suket sampai melihat sebuah gamelan dan rombongan wanita yang tengah menari yang salah satunya adalah si Migi dan Sada lantas berlari menggendongnya untuk kabur. Sada. Mereka pun kabur terbirit-birit dan beristirahat sejenak. Namun tak lama mereka pun dihampiri oleh seorang ratu penjaga alam tersebut yang mengatakan bahwa mereka harus segera keluar dari sini dan harus memiliki kebersihan hati. Dan jika dalam sampai matahari terbit mereka masih ada di sini, mereka akan terjebak selama-lamanya. Mamam nggak tuh? Kalau matahari terbit, kalian masih di tempat ini, kalian selama-lamanya di sini. Mendengar hal tersebut, mereka pun panik tak karu-karuan, tak terkecuali si Mia yang tiba-tiba lemes dan Cungkring lantas memberikan kameranya ke si Poppy untuk membantunya. Yang ternyata justru malah dicokot oleh si Mia dan mereka lantas berlari sebisa mungkin hingga sampai di lereng gunung. Mereka pun akhirnya dapat bebas dan Migi akhirnya siuman. Namun tak disangka dan secara tiba-tiba terjadi gempa di tempat tersebut dan mereka yang tersisa Sada, Poppy, dan Migi lantas kabur dari sana meninggalkan kameranya. Dan di akhir film terdapat scan yang memperlihatkan tentang sebuah koran lawas yang memberitakan tentang ditemukannya kamera film di area lokasi gempa Bantul. Dan ya, film pun selesai. Hantu, oke, sip, mantap filmnya, ngeri-ngeri satu banget. Tak heran jika film ini disebut sebagai salah satu film paling menyeramkan di Indonesia. Apalagi berkiranya found footage. Ya mungkin lain kali saya akan merangkum sebuah film seperti ini lagi kalau ada storage. Dan untuk pesannya yaitu berhati-hatilah dan selalu berdoalah di segala tempat. Karena yang biasanya kebal seperti kameramen saja dapat mati. Sekian, saya undur diri, terima kasih. Perjalanan jalan-jalan, ku berjalan-jalan, jalan di jalanan. Ku kira kita asam dan garam, main kit tumbuh-tumbuh belanga. Kisah yang tak seindahnya indah itu. Punten, Mamang.